Bahaya Seram merupakan suatu tempat yang terletak pada negeri Amahai yang dibangun untuk memperingati hari di mana terjadinya tsunami yang melanda Pulau Seram pada 30 September 1899. Pada tahun 1899, negeri Amahai tidak terlihat seperti sekarang. Amahai pada saat itu meliputi Amahai Kristen dan Amahai Islam. Terletak mendatar dari timur ke barat, yaitu dari Kali Wairanu sampai ke Namalo, atau sekarang disebut Kampung Islam. Dari selatan ke utara kira-kira berjarak 200 meter. Kedudukan negeri dilindungi oleh Tanjung Kuako yang waktu itu menjulang ke laut, dan di ujung tanjung tidak begitu jauh terlihat negeri Samasuru Paulohi atau Elpa Putih sehingga membentuk suatu tembok. Pada saat itu, Indonesia masih sementara dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Kedudukan Amahai sebagai ibu kota Onderafdeling, Seram Selatan meliputi Kecamatan Tehoru sekarang. Onderafdeling, Seram Selatan di waktu itu dijabat oleh Koterlir van Geen, sedangkan yang menjadi pemerintah negeri Amahai adalah Wilhelm Halatu. Pemimpin jemaat adalah Penita Gespers. Penduduk negeri Amahai di tahun 1899 menurut beberapa tulisan terdaftar 2.379 orang. Beragama Kristen dan Islam, negeri Sohoku berjumlah 1.200 orang. Negeri Amahai di bulan September terlihat bersih dihiasi dengan gapura dan daun kelapa, karena baru saja memperingati hari lahir Koningen atau Rau Belanda pada tanggal 31 Agustus 1899. Kemudian disusul pula dengan persiapan negeri untuk menerima saudara-saudara dari negeri Noraito Amapati yang akan tiba di Amahai pada hari Selasa tanggal 27 September 1899 untuk melanjutkan pekerjaan meramu kayu untuk pembangunan pintu dan jendela Gereja Ebenezer Ihamahu. Sebelum rakyat Noraito Amapati tiba, sudah tersiar berita dari mulut ke mulut atas suatu penglihatan yang menakutkan. Beritanya adalah suatu penglihatan dari seorang pemuda yang bernama Wilhelmus Pulawang, pesuruh dari Bapak Lasamahu penghentar jemaat Latea. Menurut Wilhelmus Pulawang, bahwa pada malam 19 September, datanglah seorang malaikat dan memberitahukan kepadanya bahwa pada malam 29 September nanti, kira-kira pukul 2 dini hari akan terjadi suatu bencana alam dan air akan terus naik. Untuk itu selamatkan diri dengan lari ke Laalo terus ke Kupa Poyowoni dan jangan melintasi Kali Wairanu. Berita itu lalu terdengar oleh Van Geen. Kemudian Wilhelmus dipanggil dan diminta keterangannya. Setelah itu Wilhelmus ditahan untuk beberapa hari, bermaksud agar berita itu tidak tersiar untuk menakutkan orang negeri. Dengan ditahannya Wilhelmus, berita tentang bencana yang akan terjadi tidak terlalu mendapat perhatian orang-orang negeri, karena dibarengi dengan kesibukan dan keramaian dalam menyambut saudara-saudara dari Noraito Amapati yang datang waktu itu berjumlah 84 orang, diantaranya Tuan Pati Wejelilipali beserta 3 orang kepala soa dan 80 orang tenaga kerja. Pada hari Rabu tanggal 29 September 1899, suasana pada negeri Amahai terasa lain. Cuaca tidak secerah pada hari-hari sebelumnya, dan pada saat matahari terbenam, sinarnya terpancar merah bagaikan darah. Malam pun semakin larut. Keadaan negeri semakin sunyi, sebagian besar penduduk sudah tertidur, dan sebagian kecil masih terjaga. Hari pun berlalu hingga 30 September, tepat pada pukul 1:40 terdengar bunyi dentuman yang sangat dahsyat, diiringi dengan goyangan tanah yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Goyangan tanah semakin kuat, orang-orang lari hendak menyelamatkan diri, ada yang jatuh kemudian bangkit, ada yang berdaya, tetapi ada pula yang tidak berdaya dalam menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, terdengar lagi bunyi dentuman kuat, disusul dengan 3 ombak secara berurut, memutus dan melewati Tanjung Pelindung, terus mengikis daerah Teluk, termasuk negeri Amahai. Banyak perumahan yang hancur dan terbawa ombak. Mereka yang lari melewati Wairano terpaksa harus meninggal dan tergantung di pepohonan, dan ada pula yang terbawa ombak ke laut sehingga tidak ditemukan tubuhnya. Bagi mereka yang melarikan diri ke Laalo mendapat keberuntungan karena masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Paginya setelah matahari muncul dari permukaan Gunung Kerulaya, mereka yang masih hidup turun kembali ke negeri untuk bergotong royong melakukan pencarian bagi mereka yang hilang dan meninggal. Setelah pencarian, ditemukan banyak yang meninggal dan ada yang mengalami luka-luka berat. Semua penduduk Amahai yang masih selamat membangun pemukiman baru di Kupa Poyowoni, dan di sana dibangun gereja darurat untuk beribadah. Sedangkan saudara yang muslim berpindah ke Kaliruta. Bagi saudara-saudara Noraito Amapati, dikembalikan dengan kapal Belanda pada hari yang sama ke Ihamahu dengan membawa mayat yang ditemukan serta mereka yang luka-luka
yang bertotal 61 orang termasuk pemerintah negeri Ihamahu. Setelah pemeriksaan, tercatat jumlah rakyat Amahai yang meninggal termasuk pemerintah negeri adalah 287 orang, rakyat Amahai Islam yang meninggal sebanyak 173 orang, perumahan yang hilang ditaksir adalah 300 lebih, kurang lebih 250 meter tanah perumahan ditutupi air, sebagian Tanjung Kuako pun terputus dan tenggelam di laut. Dengan begitulah dibangun Monumen Bahaya Siram yang dibangun untuk memperingati bencana alam yang terjadi 123 tahun silam pada negeri Amahai.